Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bagaimana kabar kalian anak-anakku kelas 5A dan 5B? Alhamdulillah, semoga kalian sehat ya. Dan semoga pandemi ini cepat berakhir sehingga kita bisa pembelajaran offline. Nah, anak-anakku, bertemu lagi dengan Bu Zeni. Hari ini kita melanjutkan materi yang kemarin, yaitu tema 8 atau tema 5H, lingkungan sahabat kita, muatan pelajaran IPS. Nah, subtemanya sekarang subtema 2 ya, perubahan lingkungan. Anak-anakku, sudah siap semua kalian untuk pembelajaran hari ini? Baiklah, kalau sudah siap, kita awali pembelajaran hari ini dengan membaca bacaan basmalah bersama-sama. Yuk kita membaca yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah dan diberikan ilmu yang bermanfaat. Baik, kita mulai saja pembelajaran hari ini ya. Ya, kali ini Ibu akan membahas tentang desa tradisional dan keunikan di Indonesia ya. Indonesia adalah negara yang memiliki lebih dari 350 kelompok etnik, sehingga budaya Indonesia sangatlah kaya. Kehidupan masyarakat tradisional, ada yang masih mempertahankan kebudayaan aslinya, sehingga kita masih menemukan keunikan dan keasliannya. Nah, apa saja ya keunikannya? Berikut ini desa yang masih mempertahankan kebudayaan aslinya. Nah, yang pertama adalah Desa Bayan, terletak di kaki Gunung Rinjani. Nah, Gunung Rinjani itu ada di mana? Ya, betul, di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Nah, desa ini masih memegang teguh kearifan lokal dalam menjaga dan memegang teguh adat istiadat. Hal ini dapat dilihat dari bentuk rumah yang hanya memiliki satu pintu dan tidak memiliki jendela. Atapnya dari rumbia, berdinding bambu, lantai berupa tanah liat yang dipadatkan. Nah, sangat sederhana sekali ya desa ini. Kita lanjutkan. Wilayah bangunan dalam desa tadi ya, itu di rumah tadi ya, dibagi dua, yaitu bangunan khusus untuk pemangku adat itu disebut kampu, dan bangunan umum untuk masyarakat biasa. Awik-awik adalah peraturan mengenai larangan merusak hutan oleh adat, namanya pawang ya. Nah, termasuk larangan mencari mata air mandala. Nah, apabila melanggar, misalnya merusak hutan, kemudian mematikan mata air, akan didenda seekor kambing atau uang 10.000 rupiah dan beras gantang 3,125 kilogram. Memang tidak banyak, tetapi imbasnya ya, bikin jera, masyarakatnya bikin taat ya. Nah, kita lanjutkan. Yang kedua adalah Desa Kemiren di daerah Glagah, Banyuwangi, Jawa Timur. Desa ini masih memegang teguh kearifan lokal juga dalam menjaga dan memegang teguh adat istiadat. Desa Kemiren dihuni oleh suku Using. Suku Using merupakan masyarakat Blambangan yang tersisa dari keturunan kerajaan Hindu. Upacara adat di Desa Kemiren saat panen tiba, warga akan membunyikan tabuhan, angklung, dan gendang di pematang sawah. Saat menumbuk padi, para wanita akan memukul-mukul lesung dan alu sehingga menghadirkan bunyi yang sangat harmonis. Ya, ini masih mempertahankan kearifan lokal ya.
Bagi suku Using, kesuburan tanah dan hasil panen bersumber pada penghormatan kepada roh-roh nenek moyang. Jadi mereka masih percaya kepada roh-roh nenek moyang ya. Apabila terjadi wabah, penyakit ataupun kesusahan pada desa, maka dianggap sebagai kemarahan roh-roh nenek moyang terhadap perbuatan atau tingkah laku warga yang kurang sesuai. Oleh karena itu, masyarakat Using di Kemiren sering mengadakan selamatan supaya desanya aman ya. Nah, ada satu lagi yang ingin Ibu sampaikan, tradisi angkat rumah oleh suku Bugis. Nah, ini juga masih menjunjung tinggi adat istiadat daerahnya ya. Rumah bagi suku Bugis berarti tanah ibu pertiwi. Rumah berarti juga tanah warisan yang harus dijaga. Jika warga suku Bugis ingin pindah rumah, maka ia harus memindahkan satu rumah utuh ke tempat yang baru. Nah, rumah suku Bugis biasanya terbuat dari kayu berbentuk panggung, jadi cukup bisa mudah dipindahkan. Di dalam rumah panggung ada 3 tingkatan. Yang pertama adalah dunia atas atau boting langi, itu biasanya untuk menaruh hasil panen. Kemudian bagian yang kedua dunia tengah atau namanya alekawa untuk aktivitas pemilik rumah, sama seperti rumah-rumah zaman sekarang ya, ada tempat tidurnya, ada dapur ya, ada ruang tamu. Nah, yang ketiga dunia bawah atau awa bola, itu tempat hewan peliharaan di paling bawah ya, atau kalau sekarang biasanya untuk menyimpan kendaraan. Nah, ada 2 cara dalam memindahkan rumah oleh suku Bugis, yaitu didorong, itu untuk rumah yang pindahnya tidak jauh ya, jadi hanya beberapa meter saja jaraknya. Kemudian yang kedua adalah diangkat. Nah, kalau diangkat ini mungkin jaraknya cukup jauh, jadi harus banyak orang untuk mengangkat rumah. Biasanya barang-barang pecah belahnya ambil dulu, diselamatkan, dikeluarkan dari rumah, tinggal barang-barang yang besar yang kira-kira tidak mudah pecah ya. Kemudian acara pemindahan rumah ini tidak sembarangan ya, dipimpin oleh seorang ketua adat. Nah, ini kita lihat tuh ya, rumahnya dipindah oleh warga rame-rame gotong royong. Oke? Iya. Nah, anak-anakku, itu tadi contoh keunikan dan kearifan lokal masyarakat di Nusantara. Nah, sekarang yang kedua kita akan membahas badan usaha. Usaha yang dilakukan secara kelompok dilakukan secara bersama-sama, baik dalam modal, pengelolaan maupun bagi hasil. Berbagai usaha kelompok membentuk suatu badan usaha. Nah, apa saja bahan usaha itu? Berikut ini kita akan bahas sedikit saja ya, satu-satu ya. Baik, yang pertama adalah firma atau disingkat FA, adalah persekutuan untuk menjalankan usaha antara 2 orang atau lebih dengan nama bersama. Itu namanya firma ya. Nah, pemilik firma terdiri atas beberapa orang yang bersekutu, masing-masing menyerahkan kekayaan pribadi sesuai akta perusahaan. Yang kedua adalah persekutuan komanditer atau CV ya, adalah persekutuan yang didirikan oleh satu atau beberapa orang. Nah, CV ini masing-masing mempercayakan, yang punya saham itu masing-masing mempercayakan uang atau barangnya kepada orang yang menjalankan perusahaan. Ya. Selanjutnya, yang ketiga adalah perseroan terbatas atau PT, adalah organisasi usaha yang memiliki badan hukum resmi, dimiliki 2 orang dengan tanggung jawab yang berlaku pada perusahaan. Yang keempat, badan usaha milik negara atau lebih seringnya kita singkat BUMN.
adalah perusahaan milik negara yang dimiliki pemerintah sebuah negara, ya. Contoh, PT Perusahaan Listrik Negara atau PT PLN, kemudian PT Kereta Api Indonesia, PT Pertamina, Peruri, ya, itu juga BUMN, ya. Yang kelima adalah koperasi. Apa itu koperasi? Koperasi adalah badan usaha yang berasaskan kekeluargaan. Nah, tujuan koperasi yaitu mensejahterakan anggotanya, ya. Anak-anakku, sampai di sini dulu materi hari ini, ya. Kalau ada yang belum jelas boleh kalian putar ulang kembali video ibu ini baik-baik. Nah, kalian dengarkan penjelasan dari ibu. Nah, tugas hari ini adalah kalian kerjakan buku tematik 5H evaluasi 2 halaman 89 sampai dengan 90 bagian IPS-nya saja. Kemudian yang kedua LKS 5H halaman 38, 39 bagian A dan B. Kemudian halaman 40 dan 41 bagian A, B, C, dan D. Nah, nanti kalau sudah dikerjakan kita bahas sama-sama, ya. Iya. Nah, anak-anakku, sampai di sini dulu pertemuan hari ini. Terima kasih. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.